Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh,
Puji Tuhan, Shalom keluarga CC, kita ada di hari Selasa dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan secara khusus dalam Bilangan pasal yang ke-26 dan pasal yang ke-27. Ayo tetap semangat untuk baca Alkitab karena saya percaya dengan membaca firman kita dikuatkan, iman kita bertumbuh, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, mari kita memperhatikan dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-27 secara khusus, karena di sini kita mau belajar tentang sebuah regenerasi. Maka tema khotbah sehari adalah regenerasi, bagaimana satu pemimpin kepada pemimpin yang lain, bagaimana mempersiapkan the next generation. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 saya baca. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Jadi ini menjelang kematian daripada Musa, karena mereka sudah semakin mendekati di tanah perjanjian, saudara. Musa pemimpin yang setia, pemimpin yang luar biasa, dan segera akan dipanggil oleh Bapa di surga. Dan untuk terakhir kali ya Tuhan kasih lihat dia tanah perjanjian. Nah, mari kita lompat di ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahku di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Siapakah Yosua? Yosua adalah salah satu daripada 12 orang perwakilan yang masuk ke tanah Kanaan dan membawa berita. Dan puji Tuhan, Yosua adalah salah seorang yang memberikan berita yang sukacita, optimis, penuh semangat tentang kekuatan Tuhan yang bisa menolong mereka masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan orang-orang Kanaan, saudara. Nah, Yosua dikatakan di sini, saudara, dia punya sesuatu yang berbeda, yang penuh dengan roh. Dan Musa disuruh Tuhan untuk mengimpartasikan kewibawaannya, pengurapannya, dengan sengaja mengangkat, mempersiapkan seorang Yosua yang akan meneruskan kepemimpinannya. Dengan perintah Tuhan, Tuhan suruh Musa untuk mengangkat dia, karena Musa waktunya telah selesai. Musa harus memberikan kepada generasi berikutnya untuk memimpin dan membawa bangsa Israel. Kita bisa belajar di sini, saudara, tentang Musa. Dia nggak baperan, dia nggak insecure dengan orang yang lebih muda, dengan generasi berikutnya, dan dia tahu bahwa waktunya sudah selesai dan waktunya dia mempersiapkan pemimpin berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bisa belajar dari sini bahwa betapa seriusnya Tuhan dengan sebuah regenerasi untuk kita bisa mempersiapkan generasi berikutnya. Saya tidak sedang berbicara secara khusus tentang kepemimpinan dalam gereja saja, tapi di setiap rumah tangga kita. Bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan mereka berikutnya. Kita nggak hanya sibuk memikirkan tentang diri kita. Saya sudah punya pekerjaan, saya punya karir, punya bisnis, saya punya kehidupan rumah tangga dan keluarga, saya punya anak-anak. Saya perlu memikirkan bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan mereka. Karena kita yang sudah dewasa ini pada akhirnya kita akan menjadi tua dan kembali pada Bapa di surga seperti Musa. Tapi anak-anak kita, tapi keponakan kita, generasi yang ada di sekeliling mereka, yang ada di sekeliling kita, mereka orang-orang yang akan terus melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Mereka masih panjang, mereka masih punya hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, masih ada banyak waktu yang mereka harus jalani. Nah, kita perlu mempersiapkan mereka dari hari ini. Kita perlu jadi sebuah teladan, menjadi berkat, jadi suratan yang terbuka. Kehidupan kita sebagai generasi yang senior harus jadi sebuah contoh. Mereka bisa melihat kasih dari hidup kita. Mereka bisa melihat sebuah keteladanan. Mereka bisa melihat sebuah firman yang dihidupkan. Bagaimana kita mengurus rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kehidupan kita, dan bagaimana kita mengelola kehidupan sehari-hari, karakter kita. Itulah warisan yang kita bisa berikan kepada mereka. Bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Yang penting pokoknya saya udah hidup benar, saya hidup baik, saya yang penting masuk surga. Enggak gitu, saudara. Kita harus pastikan bahwa orang-orang yang ada di bawah kita, mereka akan punya iman seperti kita, bahkan lebih baik. Mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan kita.
Sebab itu diperlukan persiapan dari hari ini. Izinkanlah Tuhan pakai diri saya dan diri saudara jadi suratan yang terbuka. Izinkan Tuhan mengurapi kita, memampukan kita menjadi sebuah teladan hidup bagi orang lain. Karena dengan keteladanan hidup kita, kita sedang mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, generasi berikutnya, untuk meneruskan apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Sebab itu mama dan papa, betapa penting kita membangun rumah tangga kita dengan baik. Betapa penting kita jadi suami, jadi istri, jadi papa yang baik bagi anak-anak kita. Karena mereka akan membangun keluarga yang baru di masa depan. Waktu kita hidup dalam keluarga kita masing-masing, kita mengurus dengan baik, kita membangun rumah tangga, keluarga kita yang diperjuangkan dengan baik, maka anak-anak kita akan melihat hal tersebut dan mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Sebab itu tanpa kita sadari, hidup kita tiap hari adalah sebuah teladan dan contoh bagaimana kita mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biar firman Tuhan pagi ini menguatkan saudara semua untuk kita memperhatikan hidup kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, perbuatan, perkataan kita, apa yang kita pikirkan, agar semua mencerminkan Kristus, sehingga lewat hidup kita orang lain dapat diberkati, dapat hidup di dalam kebenaran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Saudara, mari siapkan diri saudara mulai hari Sabtu ini tanggal 9. Kita akan masuk di Fast 21, puasa selama 21 hari. Saya berdoa kita dikuatkan, kita dijamah, kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapakku berdoa, tolong setiap kami seperti Musa yang mempersiapkan seorang Yosua untuk suatu kepemimpinan di masa depan. Aku berdoa biar setiap kami juga mempersiapkan diri kami jadi contoh, jadi teladan yang baik, jadi kesaksian yang baik buat anak-anak kami, buat keponakan kami, buat orang-orang di sekeliling kami, agar mereka pun bisa meneruskan apa yang kami bangun di hari ini. Biar kami jadi berkat Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, bantu kami untuk berubah segambar serupa dengan Kristus lewat firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Berkati jemaat, biar Tuhan semangat baca Alkitab. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah. Tolong urapi, berkati kami. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.